Siapa kita? Demokrasi. Demokrasi. Mana? Bidang Polhukam DPD PKS Kota Bekasi menggelar pembekalan tim advokasi dan struktur dengan tema Update Regulasi dan Rambu-Rambu Pemilu. Acara ini dilaksanakan di kantor DPD PKS Kota Bekasi pada hari Minggu tanggal 22 Januari tahun 2023. Hadir sebagai narasumber, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Khoirunisa Marjuki dan timnya. Hadir juga Syaifuddaulah yang memberikan sambutan pengarahan sebagai Ketua MPD DPD PKS Kota Bekasi, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi. Berikut liputannya. Tadi saya sudah menyampaikan sebagai pembuka speaker dalam kegiatan updating regulasi tentang penyelenggaraan pemilu legislatif 2024. Tentu hal ini sangat penting bagi PKS untuk memberikan satu pembekalan tidak hanya kepada struktur baik dari DPR, DPC dan juga para pengurus DPD yang tentu di dalamnya juga ada BPAD termasuk juga tim advokasi, karena salah satu bekal sehingga khususnya tim advokasi sehingga apabila terjadi money politik, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait dengan masalah kampanye dan lainnya termasuk penyelenggara dalam hal KPPS, PPS PPK dan juga KPU, ini bisa kita tindak, bisa kita laporkan ke Bawaslu untuk ditindak agar para penyelenggara pemilu ini harus betul-betul secara profesional, betul-betul secara transparan dan harus betul-betul adil dalam melayani, memproses terhadap proses penyelenggaraan pemilu sehingga wujud demokrasi di Kota Bekasi ini berjalan dengan baik, kemudian tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya itu betul-betul tinggi dan pada akhirnya akan lahir para wakil rakyat yang memang menjadi harapan masyarakat, para wakil rakyat yang betul peduli, yang betul-betul memiliki integritas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Ya, sahabat Fakta TV, sekarang kita bersama Ketua Bidang Hukum DPD PKS Kota Bekasi, yaitu Bung Basrizal. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Fakta. Bung, ini kan ada kegiatan sosialisasi advokasi yang ada mengundang Bawaslu juga ya. Ya. Seperti apa sih konsepnya, Bung? Ya, kegiatan ini merupakan program dari bidang Polhukam DPD PKS Kota Bekasi, yaitu membentuk dan memberikan pembekalan kepada tim advokasi PKS Kota Bekasi. Nah, pada kesempatan ini kita mengundang dari Bawaslu nih, alhamdulillah hadir Ketua Bawaslu beserta tim penegakan hukum di Bawaslu. Nah, pada kesempatan ini kita selain mengundang tim advokasi juga mengundang secara offline seluruh ketua DPC se-Kota Bekasi seperti itu. Nah, secara online juga kita mengundang seluruh jajaran PKS, struktur PKS Kota Bekasi, mulai dari tingkat ranting sampai tingkat kota. Jadi semua kita undang. Nah, ini dalam rangka memberikan wawasan kepada seluruh struktur maupun tim advokasi agar memahami tentang rambu-rambu maupun regulasi dalam menjalankan proses pemilu nantinya di Kota Bekasi. Khusus untuk tim advokasi, bagaimana nanti tim advokasi bisa memberikan advokasi, bisa mengamankan suara PKS di dalam menuju kemenangan PKS di Kota Bekasi. Harapannya seluruh jajaran maupun tim advokasi memiliki wawasan yang cukup, bukan hanya untuk melayani kader PKS, bukan hanya untuk membela kader PKS, juga untuk melayani masyarakat.
Karena masyarakat juga masih banyak yang belum memahami tentang aturan-aturan dalam pemilu. Nanti tim ataupun struktur PKS akan mengedukasi masyarakat terkait dengan bagaimana menjalankan pemilu sebagai peserta, sebagai masyarakat, menjalankan sesuai normatif, ya. Berlaku adil kepada semua, sehingga pemilu berjalan dengan baik sesuai harapan. Ya, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id, sekarang kita bersama Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Ibu Khairunisa Marutubi. Dalam rangka apa Bawaslu hadir di tempat ini, dan ini atas permintaan partai atau memang roadshow-nya Bawaslu? Ya, hari ini 22 ya, hari Minggu 22 Januari 2023, saya hadir memenuhi undangan dari DPD PKS Kota Bekasi untuk menghadiri undangan dalam rangka pembekalan. Ya, artinya diundang ya Bu? Ya, saya diundang. Selama ini sudah berapa partai yang mengundang? Ini yang kedua. Kedua ya? Sebelumnya sudah ada partai yang lain? Sudah ada partai yang lain. Oke. Saya harus menginformasikan bahwa tahapan pemilu serentak 2024 sudah berlangsung dan peserta pemilu sudah ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2022. Dan di tahun 2024 nanti akan ada dua peristiwa besar, yaitu pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, kemudian DPR tingkat kota dan kabupaten, DPR provinsi, kemudian DPR RI dan juga DPD. Dan kita masih menggunakan regulasi yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian di tahun yang sama juga kita akan melaksanakan pilkada serentak di 2024, yaitu pada bulan November untuk pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Artinya mulai saat ini sudah boleh mensosialisasikan dan mengkampanyekan aktivitas partai, Bu, ya? Ya, kalau kampanye itu sebenarnya belum diperbolehkan karena tahapannya nanti kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai pada 10 Februari 2024. Jadi ada waktu 75 hari dan ini diperpendek gitu ya. Yang sebelumnya di tahun 2019 masa kampanye lebih panjang, 6 bulan lebih. Kalau yang sekarang hanya 2 bulan setengah. Yaitu dimulai nanti pada tanggal 28 November, saya ingatkan kembali 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Yang boleh dilakukan adalah sosialisasi partai politik, karena partai peserta pemilu sudah ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2022. Perbedaannya apa nih Bu, sosialisasi dengan kampanye nih? Ya, kampanye itu memang berbeda, jadi memang berharap sebenarnya ini tidak dilakukan terlebih dahulu. Kemudian kalau kampanye itu kan ada ajakan gitu ya. Sementara sebenarnya tahapan yang harus dilewati sebelum masa kampanye itu kan adalah penetapan pencalonan dari mulai DPD, presiden, wakil presiden, kemudian DPR dari tingkat kota, provinsi, dan DPR RI. Nah, kalau kampanye ini ada ajakan, selain nanti ada citra diri gitu ya, menyampaikan visi misi dan program. Sementara kalau sosialisasi hanya mensosialisasikan, menginformasikan gitu ya. Kalau ajakan-ajakan untuk membentuk relawan-relawan seperti apa? Masuk kampanye atau sosialisasi? Relawan Bapak, ini kan tahapannya belum. Iya, artinya kan sekarang ini marak nih bentukan relawan-relawan si A, relawan si B, atau relawan partai merah, partai kuning. Iya, tahapan pilkada kan belum ya. Ini kan sebenarnya kita lagi proses untuk tahapan pemilu. Jadi sebenarnya sekarang ada itu. Ya, yang digunakan barangkali sebenarnya termasuk juga alat peraga banyak sekali spanduk-spanduk. Yang kita dorong saat ini adalah yang dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan pencegahan. Kita menghimbau gitu ya kepada partai politik untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal gitu ya. Dan memang ini harus kami akui bahwa ada kekosongan hukum gitu ya, karena memang peserta pemilu sudah ditetapkan sementara kampanye belum dimulai. Dan saat ini kami masih menunggu aturan gitu ya dari Bawaslu RI yang sedang disusun untuk penanganan dalam proses kekosongan ini dari pasca penetapan peserta pemilu sampai pada masa kampanye, karena ada waktu jeda gitu ya sekitar 348 hari. Ya, artinya saat ini ketika ada pembentukan relawan itu belum masuk ranah. Ya, belum Bapak, belum. Aturan hukum ya.
Katanya masih diperbolehkan gitu ya? Ya, kalau misalnya mau dibentuk relawan dan sebagainya, selagi bisa mendapatkan izin gitu ya kepada pihak yang berwenang, silakan saja. Tapi mungkin yang digunakan bukan aturan pemilu ataupun pilkada. Nah, termasuk sebenarnya alat-alat yang spanduk-spanduk yang ada di jalan saat ini, kami tertibkan, kami dorong untuk pengawas tingkat kecamatan juga untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di kecamatan, karena sebenarnya kita bisa menggunakan aturan Perda ya, Perda Kota Bekasi soal ketertiban umum. Jadi asal tidak melanggar K3 ya Bu ya? Ya. Keamanan dan kebersihan ya. Baik. Kepada seluruh masyarakat juga sebenarnya ini juga bagian dari peserta kepada peserta pemilu juga gitu ya, termasuk media dan semuanya yang terlibat, bahwa pemilu adalah pertemuan titik banyak kepentingan ya. Kepentingan masyarakat, kepentingan warga negara, kepentingan partai politik, kepentingan penyelenggara pemilu, kepentingan media, dan seluruh lapisan masyarakat. Karena ini merupakan pertemuan banyak titik kepentingan, maka pemilu harus diawasi secara ketat. Bawaslu sebagai pengawas pemilu tidak bisa melakukan sendirian, butuh keterlibatan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Pemilu tahapannya panjang, waktunya panjang, yang terlibat banyak. Yuk kita sama-sama mewujudkan pemilu berkualitas dan demokratis di Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita telah menyelesaikan pembekalan pada tim advokasi PKS DPD Kota Bekasi yang dihadiri oleh hampir semua perwakilan dari cabang, ranting, kecamatan, dan dihadiri juga BPH dari struktur DPS Kota Bekasi. Kita berharap pembekalan ini akan memberikan wawasan kepada tim advokasi sehingga bisa mengawal kemenangan PKS di tahun 2024. Allahu Akbar. Saya dengan Ibu Reni Suci dari Rawalumbu, Bekasi. Ya, alhamdulillah hari ini kita mengikuti kegiatan pembekalan tim advokasi untuk persiapan kita untuk tahun depan, insya Allah menjelang pemilu, dan mudah-mudahan kami dari tim advokasi PKS bisa menjalankan amanah dengan baik dan lancar. Terima kasih.